Gua sangat-sangat berharap video ini tuh bakal banyak yang nonton, terutama untuk para pemula yang baru mau daftar gym. I really hope pesan ini tuh bakal sampai ke banyak orang. Karena gue personally udah sangat lama gue tuh merasa terbebani untuk menyampaikan topik ini, guys. Dan gue yakin banyak banget orang di luar sana yang sebenarnya tuh mereka pingin menyampaikan hal yang sama, tapi mungkin nggak ada platform atau nggak ada kesempatan untuk sharing. That's why gue yang akan menyampaikan pesan ini ke kalian, guys. Mungkin buat beberapa orang video ini bakal jadi pro dan kontra, it doesn't matter. Yang penting lu dapet isi pesannya, supaya next time lu bisa dapet personal trainer yang bener-bener berkualitas. Gue ceritain background gue dulu ya. Jadi gue tuh nge-gym udah dari tahun 2018. Dan sejak awal gym, gue tuh nggak pernah sewa personal trainer sama sekali. Alasannya kenapa? Karena gue bokeh, guys. Keadaan finansial gue dulu tuh nggak memungkinkan untuk gue hire PT. Duitnya pas-pasan. Ada temen gue yang sewa personal trainer di salah satu gym komersial waktu itu. Dia cerita ke gue, dia tuh bayar PT untuk 50 sesi pertemuan habis 8 juta. For me, it is a lot of money. Jangankan buat hire PT, gue masih inget banget, membership gym gue itu per bulannya cuma sekitar 200 ribu aja per bulan. Jadi karena nggak mampu bayar PT, akhirnya ya gue belajar sendiri pelan-pelan. Tapi kalau gue bisa back in time dan punya duit, gue bakalan hire personal trainer. Kenapa? Karena pasti progres gue lebih cepet, guys. Gue nggak perlu trial dan error sampai 6 tahun. Kalau pakai PT, mungkin setahun aja progres gue udah kelihatan. Kalau dapet good PT ya. By the way, gue tuh udah 6 kali pindah tempat gym berbeda. Dan di masing-masing tempat gym, gue tuh lihat ada PT yang bagus, berkualitas, tapi ada juga PT yang let's say ignorant, yang bikin gue gregetan. But at the same time, gue kasihan sama kliennya, like bener-bener kasihan banget, coy. Masalahnya nggak cuma sekali, tapi majority. Dan gue lihat kejadian ini tuh di beda-beda tempat gym, offline ya, by the way, yang gue tuh beneran lihat pakai mata, bukan di social media. So guys, make sure lu tonton video ini sampai selesai, karena dalam video ini gue bakal jelasin secara umum tugas PT itu apa dan gimana sih caranya lu membedakan PT yang bagus berkualitas sama yang enggak. Dan hal apa yang lu perlu consider saat lu tuh nyari personal trainer. Khususnya buat pemula ya, please pay attention. Supaya lu tuh enggak buang-buang tenaga, buang waktu, dan buang uang karena lu salah nyari personal trainer. Oke? Hai guys, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif and insight baru lainnya dari channel ini. Oke, langsung aja ya. Tugas personal trainer itu apa sih? Gue jawab menurut artikel dari APKI dan ISSA ya. Ini tuh sertifikasi yang biasanya orang ambil sebelum mereka jadi personal trainer. Kalau menurut APKI, tugas PT itu melatih klien dengan tujuan meningkatkan kebugaran, membantu klien membangun gaya hidup sehat, sama meluruskan mitos-mitos seputar kesehatan dan kebugaran. Sedangkan menurut International Sports Science Association atau ISSA, a personal trainer helps people achieve their fitness goals. These goals might include weight loss or muscle growth. Nanti untuk ditanya lu bisa baca sendiri ya, linknya bakal gua taruh di description box. Gue rangkumin aja secara general ya, perhatiin baik-baik. Tugas PT itu, pertama, of course, membantu lu mencapai fitness goals. Dan fitness goals setiap orang itu beda-beda. 2, bikin assessment untuk ngecek fitness level dan riwayat kesehatan lu. 3, bikinin program latihan personalized. Dan ngajarin lu proper teknik yang bener dan aman. Sekarang lu udah tahu ya, gambaran secara garis besar tugas PT itu apa. Selanjutnya adalah, gimana sih caranya membedakan personal trainer yang bagus berkualitas sama yang enggak? Again, ini secara umum ya, gue jelasin. Nomor 1, yang pasti harus fit. Badannya nggak perlu kering atau shredded kayak atlet bodybuilding, nggak perlu. At least dia sendiri olahraga lah. Badannya tuh sehat dan bugar. Jangan pernah nyari PT yang dia sendiri nggak pernah olahraga dan badannya nggak punya massa otot sama sekali. Langsung skip. Emang ada ya PT yang nggak pernah olahraga?
I don't know, makanya lu tanya sendiri, apakah dia olahraga juga atau enggak. Atau mungkin lu bisa lihat langsung dari fisiknya sih, biasanya kelihatan orang yang rajin olahraga sama yang enggak. Nomor 2, nyuruh lu kardio berjam-jam. Ingat tadi tugas PT di awal, dia tuh harusnya bikinin lu program latihan dan ngajarin lu teknik gerakan yang benar dan aman. Kalau setiap pertemuan lu disuruhnya kardio terus kayak treadmill, running, cycling, stairmaster, boxing, dan lain-lain, jangan mau, lu harus nolak. Kalau lu cuma disuruh kardio, itu mah lu nggak perlu personal trainer. Lu bisa lakuin sendiri, coy. Gue pernah ketemu soalnya yang case begini. Waktu itu pas lagi di tempat gym, gue lagi jalan kan menuju locker, kebetulan ngelewatin area yang banyak PT-nya. Nggak sengaja gue tuh denger percakapan antara PT sama klien. Tahu nggak, kliennya ini cewek, badannya tuh kurus banget. Pokoknya kelihatan banget lah kalau dia tuh masih pemula, yang masih awam. Dan si PT-nya ini nyuruh si cewek untuk treadmill, kardio, lari, selama 30 menit. Buat apa? Orang badannya aja udah underweight begitu. Kasian coy. Selanjutnya nomor 3, nyuruh semua orang kalori defisit. Tahu nggak, kalori defisit itu bukan untuk semua orang. Dulu pas awal nge-gym, gua mengira bahwa untuk punya badan sehat dan bagus itu harus kalori defisit. Karena emang populer banget waktu tahun 2018, hampir semua video konten itu ngebahasnya soal kalori defisit. Dan apa yang terjadi? Gua kekurangan nutrisi coy. Karena badan gua tuh udah underweight. Ini juga gue lihat sendiri case-nya di gym. Gue lihat ada cowok yang badannya tuh kurus banget, kerempeng. Udah kayak cuma tulang doang. Terus gue denger nih, si PT tuh kasih advice. Dilarang makan gorengan, dilarang makan nasi, dilarang makan bakmi. Buat apa coba? Udah jelas-jelas kliennya ini tuh tulang doang. Malah sama dia dikasih pantangan makan. Harusnya kan dijelasin tentang makronutrien dan kalori surplus dong. Terus juga ada yang pernah komen di video TikTok gua dulu. Ini cewek kurus yang dia tuh pingin gedein pantat. Tapi sama PT-nya malah disuruh kalori defisit. It doesn't make sense. Ingat ya, gak semua orang cocok dengan kalori defisit. Kalau lu underweight, terus lu mau bangun massa otot, mau gedein pantat, mau naikin massa tubuh, lu justru harus kalori surplus. Atau at least jelasin kayak tentang body recomposition. Kan bisa dicapai dengan makan di kalori maintenance. Bukan malah saja semua orang harus kalori defisit. Ini red flag. Lu harus perhatiin kondisi tubuh lu juga ya. Dan kasih tahu dengan jelas tujuan lu tuh di awal mau ngapain. Goals fitness lu tuh mau buat apa? Mau bangun pantat, bangun otot, atau mau weight loss? Lu harus kasih tahu dengan clear dan sangat jelas ke PT-nya. Oke? Selanjutnya yang nomor 4 adalah nggak ngukur kemampuan fitness level lu. You have no idea betapa gregetannya gue melihat kejadian ini. Jujur gue kasian banget sama kliennya coy. Masalahnya tuh nggak cuma satu orang, tapi sering. Makanya gue berharap banget banyak pemula di luar sana tuh yang nonton video ini. Like, gue bener-bener berharap banget. Tahu nggak, untuk lu bisa angkat beban berat, itu butuh proses yang sangat lama. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun latihan. Gue sendiri ya, untuk gue bisa deadlift 110 kilo, itu gue latihan lebih dari 6 tahun. Ya pastinya ada orang di luar sana yang progresnya bisa lebih cepat, kan beda-beda. Tapi intinya semuanya butuh proses kan. Dan biasanya itu bertahun-tahun. Gue bisa leg press 180 kilo, itu butuh waktu 6 tahun. Dan lu tahu nggak? Gue lihat sendiri nih, cewek lagi. Dia disuruh leg press sama PT-nya. Harusnya kalau masih pemula kan leg press pakai kosong aja, belum pakai beban. Baru nanti bebannya bertambah setelah beberapa minggu atau beberapa bulan latihan. Harusnya kan gitu, ada prosesnya gitu. Ini gue liatin pas latihan. Progressive overload-nya saat itu juga. Awal dikasih beban 40 kilo, 80 kilo, 100, sampai akhirnya 180 kilo disuruh leg press. Gue shock dong liatnya. Of course si klien cewek ini nggak kuat karena dia masih pemula, kakinya kecil banget. Terus tahu nggak, si PT-nya ini bantuin dorong pakai tangan. Buat apa coba? Sakit tahu mata gua ngelihatnya coy. Ini kan namanya nggak ngukur kemampuan fitness level. Kenapa nggak leg press
kosongan aja, kenapa harus dibantuin dorong pakai tangan? Sama juga bench press. Gua tuh maksimal bench press cuma kuat di 45 kilo doang. Ini ada pemula yang disuruh latihan bench press terus dikasih beban yang sama kayak gua yang udah latihan 6 tahun. Cuma bedanya si PT bantuin angkat kayak begini nih. Gimana si klien mau dapat progres kalau latihannya selalu dibantuin? Dan menurut gue ini tuh bahaya banget, bisa berpotensi cedera. Jadi lu sebagai pemula, lu juga harus tahu kemampuan lu. Nggak masalah kok angkat beban ringan, yang penting teknik, form, dan gerakan lu tuh bener. Ingat, lu tuh masih pemula, masih newbie, beginner. Jangan pernah mau kalau lu tuh diangkat beban yang lu sendiri tuh nggak kuat angkat. Jangan dipaksain. Kalau bahas beginian kadang tuh bikin gue emosi sendiri tahu. Gue emang bukan personal trainer guys, tapi I assure you gue bisa bedain mana PT yang berkualitas sama yang enggak. Dan tujuan gue bikin video ini karena gue pengen bantu para pemula biar mereka tuh nggak salah nyari personal trainer. Makanya lo harus tonton video ini sampai habis ya. Oke, yang kelima adalah latihan nggak sesuai program. Tadi di awal gue udah kasih tahu ya, tugas personal trainer itu ngukur kemampuan fitness level lu dan bikinin program latihan personalized sesuai dengan tujuan goals fitness lu. Jadi setiap orang itu program latihannya beda-beda. Jadi setiap kali sesi lu harus perhatiin gerakan yang diajarin itu masih sama dengan minggu lalu atau beda-beda terus setiap kali pertemuan. Kalau setiap kali sesi program latihannya selalu beda, itu udah melenceng dari jadwal latihan coy. Makanya lu harus minta program latihan dan lu cek sesuai nggak sama goals fitness lu, sesuai nggak sama tujuan lu. Kalau tujuan fitness lu mau bagusin badan, mau membentuk otot pantat dan otot back, tapi program latihannya functional training kayak jumping jack, push up atau battle rope, itu nggak sesuai tujuan fitness lu guys. Harusnya lu tuh diajarinnya hip thrust, RDL, deadlift, sama lat pull down. Terus perhatiin saat lu latihan, personal trainernya perhatiin gerakan lu, atau lu malah ditinggal latihan sendiri. Karena sebagai pemula, gerakan lu tuh pasti bakal banyak yang salah. PT yang baik itu selalu mengkoreksi gerakan latihan lu, dan kalau ada yang salah pasti lu dibenerin. Dan biasanya progres latihan lu tuh bakal dicatat, dia punya catatan sendiri. Oke, yang keenam, rekomendasiin suplemen yang lu nggak perlu. Gue nggak ada masalah sama suplemen, karena gue juga pakai beberapa. Suplemen itu bisa membantu lu, tapi suplemen bukan yang utama. Yang utama adalah benerin pola makan guys. Kalau lu baru banget pemula nge-gym, terus PT lu udah nyuruh lu taking PWO, BCAA, fat burner, atau testosterone booster, itu udah big red flag. Apalagi kalau yang jual dia sendiri ya, they just wanna take your money. Itu udah jelas banget. Sebagai pemula, newbie nih, beginner, lu tuh nggak perlu mikirin suplemen dulu. Lu fokus bangun rutin dulu, healthy lifestyle, membangun kebiasaan sehat, belajar konsisten, disiplin, sama benerin pola makan. Makan tuh protein, bukan malah beli PWO sama fat burner. Lu aja nggak tahu kan fungsinya buat apa? Jadi kalau masih di awal, PT lu bukan yang ngajarin pola makan tapi malah sibuk jualan suplemen, lu harus consider lagi guys. Terakhir nomor 7 adalah pelecehan verbal dan fisik. PT itu nggak boleh ngebully lu, entah lu gendut, obese, atau underweight cungkring. Dia nggak boleh ngatain lu atau make fun. Ingat nggak lu awal tahun kemarin kalau nggak salah? Ada video viral cewek nangis gara-gara dia abis dibully sama PT-nya. It doesn't work like that. Kalau PT lu nggak menghargai lu, ya lu cari PT lain. Beres. Dia juga nggak boleh megang area tubuh lu kalau lu tuh nggak ngizinin. Gue pernah lihat ada PT lagi nge-stretchingin klien cewek ya, yang menurut gue tuh ekstrim banget buat dilakuin. Kalau gue udah pasti nolak dan nggak mau ya. Tapi masalahnya ada beberapa orang yang mereka tuh nggak tahu, mereka nggak berani bilang. I don't know, mungkin karena masih baru dia mengira hal itu tuh wajar. No, lu harus bilang kalau lu tuh nggak nyaman, atau lu harus bilang kalau lu tuh nggak mau dipegang. Oke guys, gue harap lu dapat sedikit pencerahan ya dari video hari ini. Tapi jangan salah,
Gue juga pernah ketemu sama PT yang bener-bener punya good quality service, yang tahu persis kebutuhan klien, yang bener-bener perhatiin gerakan klien, yang bikin program sesuai dengan fitness goals, dan gue lihat banyak orang yang hidupnya jadi lebih baik setelah latihan sama dia. Jadi nggak cuma bad PT ya, tapi good PT juga bener-bener eksis di luar sana. Yang harus lo lakukan adalah menemukan si good PT ini untuk membantu lo meraih tujuan fitness goals lo. Percaya deh, latihan sama PT itu bikin hidup lo lebih mudah guys, lebih gampang. Gue aja mau kok sekarang kalau ada yang mau PT-in gue. Jadi gue saranin, sebelum lu nyari PT, lu cek dulu deh pengalamannya, terus testimoni klien, sertifikasinya, sama personality. Gue sendiri sangat berharap lu bisa ketemu PT yang bagus dan berkualitas guys. Gue berharap lu tuh ketemu good PT yang beneran bisa merubah hidup lo. Amin. Di sini gue saranin lu tonton video gue ya yang judulnya Panduan Memilih Suplemen Yang Lu Perlu. Alright guys, itu aja untuk video hari ini. Kalau lo mau mensupport channel ini ya, biar terus grow, terus share hal-hal yang positif dan bermanfaat, lo bisa support gua dengan cara hit like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman lo. Follow Instagram gua juga di @kang_recommend. Thank you so much for watching guys. I'll see you in next video. Bye!